Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Oke. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu nih kelengkapan dan kerapihan pakaian kalian. Coba cek di kolong mejanya ada sampah gak? Nah, ada gak? Kalau nggak ada, pastikan mejanya bersih ya. Kemudian pakaiannya dimasukkan. Coba ada yang keluarga pakaiannya. Nah, oke dimasukkan ya. Yang pakai sweater boleh dicopot dulu sweaternya ya. Karena kalau di dalam kelas tidak boleh menggunakan sweater ataupun topi. Oke. Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa disiapkan oleh Mbaknya boleh. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Absennya Ibu mau kalian memberikan wajah ceria kalian. Misalnya Ibu akan absen, Kanza, hadir Bu, gitu ya. Atau misalnya boleh kalian mau gayanya seperti ini. Atau misalnya hadir Bu, kayak gitu ya. Oke, siap ya. Sudah disiapkan? Siapkan ekspresi terbaik kalian. Karena hari ini, pokoknya pembelajaran hari ini Ibu mau kalian menyenangkan. Jelas ya? Yuk kita mulai. Kanza Tabina. Asik. Sehat ya Kanza ya. Almira. Masya Allah. Maulidina. Mana coba gayanya? Mana gayanya? Oke. Wardina Umara. Hadir Bu. Masya Allah. Sehat ya Wardina ya. M. Fadil Pratama. Gimana gayanya? Asik. Arya Pasha. Masya Allah. Gimana gayanya Arya? Asik. Dua ya. Jangan-jangan anak kedua. Ya gak? Aura Alicia Putri. Gimana gayanya? Iya, malu-malu. Cahya Ramadan. Gimana gayanya? Gak bisa. Fitriani. Gimana gaya cerianya? Lagi sedih. Semoga kesedihannya bisa mengurangi lah ya dengan pembelajaran Ibu. Intan Pratiwi. Gimana gayanya? Oh, kayak angket. Ongger gitu ya. Reni, gimana gayanya Reni? Asik. Tamita Miliza Nurdiana hadir, Masya Allah. Konita Tunisa, ini Bu hadir, Masya Allah. Oke, gimana semuanya kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah hadir hari ini. Untuk teman-teman yang sakit, mari kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera diberikan kenikmatan sehat lagi ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, karena kita ini sebagai warga negara yang baik, ya kan? Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasionalnya kita lagi nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Di gereja siapa yang mau? Cahya boleh deh, Cahya ya? Gak apa-apa, ayo. Siapa? Intan? Boleh. Ayo Intan. Ya udah, kita nyanyikan bersama-sama aja ya. Boleh semuanya berdiri? Oke. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Sudah? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung
proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh kalian duduk kembali. Oke. Ibu akan ada pertanyaan sedikit untuk sebelum memulai pembelajaran, ada pertanyaan sedikit buat kalian. Di sini ada yang tahu uang? Tahu uang? Tahu dong. Nah, uang itu ada bentuk cash sama juga ada yang di ATM, ya kan? Dipakai buat apa uang kalian biasanya? Jajan, beli apa? Beli barang, beli make up. Nah, pernah dengar gak istilah dari kas kecil? Pernah? Pernah. Apa itu kas kecil? Ada yang pernah dengar kas kecil? Atau kalau misalnya kalian bayar ongkos, bayar angkot, itu masuknya ke dalam kegiatan kas kecil atau bukan? Iya, kenapa? Karena kas kecil itu sejumlah dana yang dikeluarkan itu jumlahnya yang relatif kecil. Jumlahnya relatif kecil. Jadi kalau misalnya yang jumlahnya besar itu menggunakan kas besar perusahaan. Oke. Kemudian pernah gak kalian itu mencatat pengeluaran-pengeluaran kalian setiap harinya? Budgeting? Pernah kan? Misalnya kamu jajan 500 misalnya. Oh, adik aku jajannya cuma 500 perak. Ya udah beliin apa ya? Ya udah deh Bu, beli permen satu doang 200. Nah, 300-nya dicelengin. Nah, itu namanya budgeting. Kayak gitu ya. Itu transaksi-transaksi yang jumlahnya kecil. Kalau misalnya kamu beli rumah, beli kendaraan, baru itu jumlahnya besar. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pencatatan kas kecil. Bentar ya. Searching dulu. Baca. Muncul kah? Muncul ya. Oke, pencatatan kas kecil. Pembelajaran sebelumnya itu kan kita mengenai pengelolaan dan tahapan kas kecil ya kan. Untuk tahapan kas kecil itu biasanya dimulai dari pembentukan, kemudian pengeluaran dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, tujuan pembelajaran dari pencatatan kas kecil ini yaitu yang pertama kalian harus tahu konsep kas kecil, konsep dan fungsi kas kecil. Kemudian yang kedua, kalian bisa peserta didik bisa mengidentifikasikan yang namanya transaksi kas kecil. Yang ketiga, peserta didik dapat memilih dan menyimpan bukti transaksi ke dalam file yang rapi secara sistematis. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari identifikasi bukti transaksi atau transaksi di dalam suatu perusahaan. Sampai di sini paham ya tujuannya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ada sedikit games. Games ya sedikit lah ya, permainan supaya kalian tidak terlalu tegang. Oke. Kalau misalnya Ibu bilang kalau tepuk 1 itu selamat pagi, tepuk 2 selamat siang, tepuk 3 selamat sore. Kalau selamat malam nggak ada suaranya. Jadi kalau kata Ibu selamat pagi, pagi, siang, siang, sore, malam. Nah, jelas ya. Coba tes dulu. Selamat pagi, siang, pagi, malam. Nah,
Bisa ya, bisa ya. Nah, terus sebelum itu, sebelum mulai kita ke ice breaking, ada tepuk yang namanya tepuk konsentrasi. Biar kalian konsentrasi, ya kan? Tepuk konsentrasi. Kok kalau kata ibu, tepuk konsentrasi. Konsentrasi gitu ya. Atau gini aja deh. Tepuk konsentrasi. Ya kayak gitu tadi, ya. Kayak tadi ya. Tepuk konsentrasi, tepuk konsentrasi. Konsentrasi gitu ya, jelas ya, jelas ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Kurang semangat dong. Mana suaranya? Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Selamat pagi. Pagi, malam, pagi, sore, siang, pagi, pagi, siang, malam, sore, malam. Nah, lagi sekali lagi ya. Pagi, siang, sore, malam, 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 pagi, pagi, malam. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah ya. Masih konsentrasi ya. Nah, kas kecil. Nah, apa itu kas kecil atau yang namanya petty cash? Biasanya kas kecil ini adalah sejumlah uang tunai yang disediakan oleh suatu perusahaan. Baik itu untuk pengeluaran yang jumlahnya secara kecil, rutin, dan sifatnya dadakan. Jadi, setiap perusahaan itu memiliki yang namanya 3 kas. Kas kecil, kas di bank, dan kas besar. Nah, buat apa sih Bu fungsinya kas kecil itu? Jadi gini, ini kan kelas 11.5. 11.5 ini suatu perusahaan di bidang jasa, ya kan? Nah, supaya pengeluarannya itu tidak terjadi yang pemborosan, maka si suatu perusahaan itu dibentuklah yang namanya kas kecil. Supaya apa? Supaya mengendalikan yang namanya pengeluaran kas. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi kas kecil adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya relatif kecil dan sifatnya dadakan. Jadi kalau misalnya kamu sebagai sekretaris, tiba-tiba ibu sebagai misalnya marketing butuh beli untuk biaya ATK, maka ibu akan minta ke kamu, Neng mau biaya ATK, kamu tinggal kasih uangnya. Karena apa? Dan uang kas kecil itu sudah dibentuk oleh perusahaan, tergantung dari pihak manajemen. Apakah si perusahaan itu membentuknya selama 1 bulan 2 juta, 5 juta, tergantung dari kebijakan dan kebutuhan si perusahaan. Jelas ya sampai di sini. Kemudian Bu, bentuk dan contoh dari aktivitas kas kecil itu apa aja? Nah, aktivitas kas kecil itu termasuk pembelian ATK. Pembelian ATK, alat tulis kantor. Kemudian ada yang namanya ongkos kirim dokumen atau transportasi. Transportasi, biaya ATK, biaya transportasi, biaya konsumsi. Biasanya suatu perusahaan itu ada rapat dan disajikan dengan konsumsi. Nah, itu digunakan menggunakan kas kecil. Kemudian ada lagi bensin. Misalnya mobil perusahaan bensinnya habis. Nah, dia butuhkan transport untuk operasional. Habis nih. Nah, itu kalian mintanya bukan ke bendahara kas perusahaan, tapi ke bendahara kas kecil. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di sini jelas ya? Jadi, apa sajakah contoh dari pengeluaran kas kecil? Pertama, biaya ATK. Kemudian, biaya konsumsi, pintar. Terus, ongkos atau transportasi. Ada lagi? Biaya bensin masuk ke transportasi atau konsumsi? Transportasi. Kalau misalnya beli pulpen masuknya ke biaya apa? Biaya ATK. Jelas sampai di sini ya. Bu, kalau misalnya di luar biaya ATK konsumsi, misalnya aku mau butuh aula buat rapat, masuknya ke biaya mana? Ada namanya akun lain-lain. Nah, akun lain-lain itu dibentuk untuk di luar akun-akun yang sudah dibentuk.
Misalnya kan ada akun konsumsi, ya kan, biaya konsumsi masuk ke akun konsumsi, biaya ATK masuk ke akun ATK. Kemudian kalau di luar itu semua, maka masuk ke biaya akun lain-lain. Jelas sampai di sini ya? Paham ya? Kas kecil itu apa coba? Sejumlah dana yang disediakan perusahaan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pinter, jelas ya? Nah, untuk kas kecil ini ada dua metode. Yang pertama metode impres. Metode impres itu istilah lainnya metode dana tetap. Nah, metode dana tetap itu apa, Bu? Metode dana tetap adalah di mana metode pencatatan kas kecil jumlah dana kas kecilnya sama dengan jumlah pengeluarannya. Jadi gini, kalau misalnya si perusahaan itu ngebentuk, ini bulan apa? Bulan Juli ya kan? Bulan Juli ini perusahaan membentuk dana kas kecil 5 juta. Perusahaan nih kamu bentuk 5 juta. Dipakai buat bayar ATK, konsumsi, sewa ruangan, kemudian transportasi, beli materai. Nah, dari 5 juta itu kalian kepotong 3 juta. Maka supaya jumlahnya sama di bulan Agustus kalian harus mengajukan lagi berapa? 3 juta, paham ya? Jadi jumlahnya itu harus sama seperti awal pembentukan. Paham ya? Contoh hal kecil. Misalnya kamu jajan setiap harinya 20.000. Ya kan? Hari ini kamu jajan 10.000. Untuk besok 20.000, maka kamu harus minta berapa? 10.000 karena setiap harinya kamu harus jajan 20.000. Sama perusahaannya juga gitu. Kalau misalnya ternyata perusahaan punya dana kas kecil budgetnya 5 juta. Kalau dia kepakainya 3 juta, maka bulan depan dia harus atau di akhir periode dia harus mengajukannya berapa? 3 juta. Jelas sampai di sini ya? Itu yang namanya metode dana tetap. Jadi setiap periode jumlahnya sama. Paham ya? Tapi Bu, pengisiannya gimana pengisiannya? Kalau metode dana tetap itu di akhir periode. Supaya pada saat di awal periode jumlahnya sama lagi. Seperti awal pembentukan. Jelas sampai di sini? Paham ya? Ada pertanyaan? Jelas? Nah, kalau metode dana tetap jumlah dana kas kecilnya sama atau berbeda? Sama, pinter, cakep, bisa ya. Nah, yang kedua ada pencatatan metode fluktuasi. Namanya fluktuasi berarti tidak tetap atau berubah-ubah. Kok bisa sih, Bu? Dia berubah-ubah? Ya, kenapa? Karena kalau metode dana fluktuasi atau dana tidak tetap itu dia jumlahnya tidak tergantung periode. Jadi tergantung kamu. Misalnya 5 juta nih, baru kepake 2 juta. Ternyata kebutuhan operasional melebihi dari 5 juta. Kamu mau ngisi lagi, saya mau ngisi lagi deh 2 juta atau misalnya mau ngisi lagi 1 juta. Nah, di akhir periode ternyata jumlahnya berbeda. Ya nggak masalah. Kenapa? Karena si perusahaan menggunakan metode dana fluktuasi atau tidak tetap. Paham ya? Jelas ya sampai di sini ya. Kalau metode dana tetap jumlah dana kas kecilnya setiap periode sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Metode dana tetap sama, cakep. Kalau metode fluktuasi jumlahnya sama atau tidak? Tidak. Bisa ya, namanya fluktuasi tidak tetap. Kalau misalnya dibentuk 5 juta, ternyata di awal periode, misalnya bulan Agustus, dia kok jumlahnya jadi 2 juta. Ya nggak masalah, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kemudian setiap transaksi kas kecil itu langsung dicatat. Jadi kalau misalnya metode dana fluktuasi itu, kamu tahu kwitansi, ada yang pernah lihat kwitansi? Pernah ya? Nah, kalau misalnya kamu habis fotokopi, dapat kwitansi. Nah, ketika kalau misalnya si perusahaan itu menggunakan metode fluktuasi, dia langsung catat. Langsung catat. Kalau misalnya metode dana tetap, dia kumpulin dulu. Nah, baru nanti bonnya itu dicatat pada saat mau pengisian kembali. Jelas sampai di sini ya? Oke. Nah, ciri-ciri dari metode dana tetap itu apa? Nah, cirinya mulai dari jumlahnya aja dia setiap periode sama atau beda? Sama. Nah, jumlah dananya tetap. Misalnya setiap periodenya 1 juta. Maka di periode berikut harus jumlahnya berapa? 1 juta. Cakep, bisa ya? Kemudian
jika digunakan 300.000 uangnya, maka perusahaan harus isi ulangnya berapa? 300.000. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian sesuai total pengeluaran agar saldonya sesuai dengan jumlah tetap dan diajukan di akhir periode ketika saldonya itu hampir habis. Biasanya metode dana tetap itu laporannya atau pengajuannya itu dilakukan di akhir periode. Misalnya Juli. Juli itu sampai dengan tanggal 30 atau 31. 30, 31. Yakin? 31. Gimana Bu? Kok bisa tahu? Kalian bisa hitung menggunakan tangan kalian. Yang ngejendol ini adalah 31. Yang masuk 30. Coba Januari, coba kalian cek coba. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 31 balik lagi gitu ya. Jadi untuk kalian tahu Januari 30, 31 ya. 31. Kecuali Februari ya, nggak sampai 30. 27 atau 28 atau 29 ya, tergantung dari tahun kabisat. Nah, yang kedua ciri-cirinya yaitu waktu pengisian atau pencatatannya. Waktu pengisiannya kapan Bu? Nah, pengeluarannya tidak langsung di jurnal, hanya saat pengisian kembali dana kas kecil saja. Kemudian contoh beban ATK hari ini Ibu mau beli spidol 200.000 misalnya beberapa pak. Nah itu di jurnalnya pada saat kalian mau minta uang lagi. Jelas ya Bu, kalau minta uangnya itu harus minta aja atau pakai buku laporan? Pakai laporannya. Itu ya, nanti ada pencatatannya. Kemudian waktu pengisian kembali saldo kasnya itu di akhir periode atau ketika saldonya hampir habis. Ketika saldonya hampir habis. Ada pengawasan gak sih Bu? Ada. Pengawasannya itu pakai audit internal. Tapi untuk metode impres ini pengawasannya ya sangat mudah diawasi. Karena apa? Karena kan hanya di akhir periode. Tapi tetap ya, ketika kalian disuruh atau bekerja di bagian uang, itu tetap kalian harus bisa menetapkan di diri kalian dan imannya harus kuat, jujur. Yang utama adalah pada saat kerja adalah jujur, karena kalian megang uang bukan uang kalian, itu adalah uang perusahaan. Jelas ya. Sekalipun itu uang dipegang sama kalian di dompet, terus teman kalian pinjem, aku pinjem dong uang dana kas kecilnya, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Sekalipun itu teman kalian yang di kantor bestie banget, kamu dikasih uang, karena uang dana kas kecil itu bentuknya cash langsung di kalian ya, kecuali kas besar itu ada yang cash di berangkas, ada pun yang di bank. Paham ya sampai di sini ya? Kalau misalnya Ibu sebagai atasan kalian, ke kalian pinjem uang kas kecil dulu dong buat ongkos Gojek nih 100.000, boleh gak kalian pinjem? Boleh gak? Gak boleh. Nah itu tanamkan kejujuran di diri kalian. Paham ya sampai di sini ya? Kalau metode impres di jurnal atau enggak pengeluarannya? Tidak. Jadi kalau impres metode dana tetap, setiap kamu beli ini, gak perlu di jurnal. Jelas ya? Gak perlu di jurnal, hanya dikumpulkan saja buktinya. Baru pada saat pengisian itu kamu jurnal dan kamu kasih ke bendahara untuk minta lagi. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian ciri metode fluktuasi. Nah, fluktuasi itu metode dana tetap atau tidak tetap? Tidak tetap. Kalau impres metode dana tetap. Kalau impres uangnya setiap bulannya atau setiap periodenya sama atau beda? Sama, bisa ya. Kalau fluktuasi berbeda atau sama? Berbeda, cakep. Nah, untuk ciri-ciri dari metode fluktuasi yaitu jumlahnya tidak tetap. Jumlahnya tidak tetap, bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Kemudian bisa lebih atau kurang dari pengeluaran sebelumnya. Sebenarnya
antara fluktuasi dan metode dana tetap itu sama aja, hanya saja yang berbeda pada saat pengisiannya. Contoh misalnya, berarti Bu, yang membedakan memang kan jumlahnya, ya kan? Jumlah setiap bulannya. Kenapa kok bisa beda? Karena kalau si fluktuasi itu terserah dia mau ngisinya kapan aja. Kalau misalnya di tengah jalan ternyata butuh lebih, ya tinggal minta aja ke bendahara. Karena perusahaan itu menggunakan metode fluktuasi. Jelas ya sampai di sini? Nah, waktu pengisian dan pencatatannya. Waktu pengisiannya berlangsung dicatat saat pengeluaran terjadi. Ibu beli pulpen. Ini pulpennya nih ya. Aku mau minta dong buat beli pulpen. Siapa namanya nih? Diana. Nah, Diana ibu mau beli pulpen. Diana kasih uangnya. Ada formulir yang harus diisi. Nah, oh iya, berapa Bu? Ya kira-kira 20.000 deh gitu. Kasih Diana 20.000 ke ibu. Ibu beli dong spidol 20.000. Ini Diana. Yang Diana terima bukan spidolnya, tapi kwitansinya. Cakep. Nih kwitansinya ya. Nah, kalau dia menggunakan metode fluktuasi, kwitansinya itu langsung dicatat atau enggak bukti pengeluarannya? Dicatat karena dia menggunakan metode fluktuasi. Jelas ya? Terus Diana ibu mau fotokopi dokumen rapat kemarin. Berapa Bu? Sekitar ya 200.000 lah butuhnya. Kasih 200.000. Ya kan? Terus yang Diana butuhkan apa? Bonnya, bon fotokopinya nih Diana ya. Diana langsung catat. Jelas ya? Berarti Bu kalau misalnya metode impres kumpulin dulu. Iya, kumpulin dulu. Kumpulin dulu uangnya, kumpulin dulu bonnya di satu tempat. Entah itu misalnya kamu punya berangkas kecil, atau misalnya kamu punya kotak kecil, ataupun kamu punya yang namanya dompet kecil, amplop. Dimasukin ke dalam laci kamu dan dikunci. Kenapa? Karena itu hanya kamu yang megang, bukan orang lain. Jelas ya? Hati-hati ketika kalian menjadi petugas dana kas kecil. Apalagi kalau misalnya nanti kalian PKL ternyata megangnya benar-benar dipercaya untuk menjadi petugas dana kas kecil. Paham sampai di sini ya? Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Mau nanya? Boleh nanya apa aja. Mau nanya? Ada pertanyaan? Cukup ya. Kemudian, nah ini dia pencatatan kas kecil. Pencatatan kas kecil ini ada metode impres dan metode fluktuasi. Hari ini tema kita dan materi kita adalah pencatatan kas kecil menggunakan metode impres. Menggunakan metode impres. Jadi kalau metode impres itu kan tadi ada 3 siklus dari kas kecil ya kan. Yang pertama itu ada pembentukan. Nah, uangnya udah dibentuk nih. Oke. 11.5 ngebentuk dana kas kecil setiap bulannya 5 juta. Ya kan? Oke, dibentuk. Uang 5 juta, oh petugas pemegang dana kas kecilnya Diana. Dipegang dong sama Diana. Habis dibentuk, kemudian diapain lagi? Dipakai. Uangnya dipakai dong, masa dikekepin terus? Ya kan, kalau dikekepin terus yang gak berputar uangnya. Berarti ada yang namanya pengeluaran. Setelah dibentuk, kemudian uangnya dipakai, yaitu pengeluaran. Petugasnya siapa ya? Pengguna dana kas kecil, penggunanya siapa aja. Paham ya? Kemudian, kalau misalnya uangnya udah dipakai, diapain lagi? Kan udah habis nih dibentuk, dipakai, diisi lagi yang namanya pengisian dana kas kecil. Paham? Paham ya sampai di sini ya? Jadi ada 3 siklus pembentukan, pengeluaran, pengisian terus aja. Yang paling rutin yang mana Bu? Ya udah pengeluaran, pengisian kembali, pengeluaran, pengisian, pengeluaran, pengisian. Karena pembentukan itu hanya di awal saja. Jelas ya? Sampai di sini jelas ya? Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kemudian Bu, pada saat pengisian, nah inilah yang membedakan pengisian antara metode impres dan metode fluktuasi. Kalau impres itu pada saat pembentukan saja, yaitu kas kecil terhadap kas. Contoh misalnya 11.5, dia ngebentuk kas kecilnya 5 juta. Ya udah berarti kas kecilnya bertambah 5 juta. Kok kenapa kas Bu? Ini kan tadi kas dibagi menjadi 3. Kas besar, kas di bank, dan kas
kecil. Kas kecil ini untuk jumlahnya yang relatif kecil kita nih keluaran. Nah ini kan besar Bu, makanya kita minta kas besar ya. Kas besar atau kas tipe perusahaan. Ini ada 5 juta juga. Nah ini disimpan di debit. Di debit. Kalau kas ini di kredit, pinter. Kenapa Bu? Kan sama-sama kas. Ya kan? Sama-sama kas. Beda kalau ini yang pegang bendahara perusahaan. Yang kas kecil ini dibentuk lagi personelnya, yaitu pemegang dana kas kecil. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ini adalah pembentukan. Kalau misalnya pengeluaran tanggal 18 Juli, misalnya Cahya fotokopi dokumen sebesar 200.000. Pengeluaran kan? Kita menggunakan metode impres. Di jurnal enggak? Pinter. Di jurnal atau tidak? Tidak perlu di jurnal untuk pengeluaran. Terus tanggal 19 misalnya Inov misalnya Najwa mau beli ATK sebesar 200.000. Di jurnal atau tidak? Di jurnal atau tidak? Tidak, kalau menggunakan impres, pengeluaran tidak di jurnal. Paham ya? Nih, untuk pengeluaran tidak perlu di jurnal. Jelas ya sampai di sini ya? Nah, pada saat pengisian, nah ini baru. Pada saat pengisian kembali, dibikinlah kamu beli apa misalnya? Biaya ATK. Kemudian ada lagi biaya konsumsi. Nah, biaya. Terus di sininya apa Bu? Di sininya adalah kas. Tuh, diisi lagi. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nih Bu, ngeluarin biaya-biaya, nanti kan diisi lagi kas. Kenapa? Karena kita dapat uang, nanti si bendaharanya ngeluarin uang. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau metode fluktuasi bedanya pada saat pengeluaran dia dicatat langsung, ya. Beban ATK terhadap kas kecil, penambahan dana tuh misalnya di tengah-tengah pengeluaran nih, dia mau ngisi lagi, kayaknya kurang deh, atau pengisian kembali, sama aja pengisian kembali atau penambahan dana. Oh, mau nambah deh 400.000, boleh aja. Paham ya? Sampai di sini jelas ya? Nah, apalagi contoh. Nah, di sini ada contohnya. Bentar ya, kita hapus dulu. Siapa di sini yang bisa membuat jurnalnya? Ini nggak usah dihapus ya. Nih, kita hapus dulu. Ibu mau ada yang ke depan. Caranya gimana Bu yang ke depan? Nah, ada games lagi yang ke depan. Yang salah gamesnya, maka kalian ke depan. Ini kita akan menjurnal contoh pencatatan kas kecil metode impres studi kasus pada PT Senja, merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan pakaian anak. Berikut aktivitas kas kecil yang terjadi pada PT Senja selama bulan Juni 2025. Tanggal 3 Juni dia membentuk dana kas kecil sebesar berapa? 1 juta. Terus ada pembayaran dana kebersihan 100.000, pembelian ATK dan pembelian bensin, lalu kasir melakukan pengisian kembali sebesar 646. Jelas ya? Di sini jelas ya. Ada pembentukan, pengeluaran dan pengisian kembali dana kas kecil. Ada pembentukan, pengisian kembali dan dana kas kecil. Nah, Ibu ada game sedikit yang salah ke depan ya. Nggak usah takut. Gini, kalau misalnya Ibu bilang boom, kalian pukul meja. Kalau misal klap, tepuk tangan. Kalau kata Ibu pen, kamu ambil pulpen. Apa-apa. Kamu ambil langsung pulpennya ya. Jelas ya? Nih, atau gini deh, Ibu punya gunting, ada lem, ada ATK nih. Kalian ambil ATK yang ada di meja kalian. Bawa gak? Kamu nggak bawa nih. Kasih ini ya. Oh nih.
Nah, pulpen ada pulpen, satu lagi. Nah, ini ada spidol. Spidol adalah buat yang nggak konsentrasi. Oke. Kalau ibu bilang boom, maka kalian kalau clap, kalau pen, nah, boom, clap, boom, clap, boom, 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 clap, clap. Ah, salah. Ya, konsentrasi ya. Konsentrasi ya. Begini deh tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai gitu ya. Gitu aja ya. Kalau nih konsentrasi, tepuk konsentrasi dulu ya. Kalau kata ibu bilang konsentrasi dimulai gitu ya. Konsentrasi dimulai. Boom, 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 clap. Ayo ke depan. Konsentrasi. Sini. Bagaimanakah pencatatan pada saat pembentukan kas kecil di PT Senja? Ya, bagaimanakah jurnal atau pencatatan pembentukan kas pada PT Senja? Sok. Ini. Pembentukan ya. Oke, pembentukan kas kecilnya, kas kecil terhadap kas. Betul atau salah? Betul atau betul? Salah atau salah? Cara bacanya gini, kas kecil terhadap kas. Kenapa terhadap? Karena kas kecilnya disimpan di debit, kasnya disimpan di kredit ya. Kalian harus tahu dan harus diingat lagi penempatan pada saat kas, misalnya piutang, utang dan lain sebagainya itu disimpan di debit atau kredit ya. Proporsi debit dan kredit harus kalian hafalkan dan kalian pahami. Jelas ya? Betul atau betul? Betul. Kas kecil 1 juta dan kas 1 juta. Betul. Kas kecilnya bertambah 1 juta. Uang si bendahara, ibu bendahara besar nih. Uangnya berkurang 1 juta. Kamu nambah 1 juta. Karena kamu minta buat kas kecil. Jelas sampai di sini ya? Oke. Kemudian konsentrasi lagi ya. Pencatatan pengeluaran. Nah, yuk. Boom, boom, clap, 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 boom, boom, clap, clap, pen. Nah, ada yang salah gak ya? Pen, boom, clap, 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 pen. Siapa? Pen, boom, 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 clap, boom, clap, boom, boom, boom. Coba ibu mau ngerandom pengeluaran kas kecil di jurnal atau tidak? Ini. Nah, ini jawabannya. Nih. Iya betul. Sudah, pengeluarannya ternyata tidak di jurnal, benar atau salah? Hanya dikumpulkan saja ininya. Benar apa benar? Benar. Jadi nanti di sininya adalah pengeluaran tidak di jurnal. Paham ya? Yang impres nih. Kemudian sekali lagi. Untuk yang pengisian kembali. Konsentrasi dimulai. Boom. Clap.
boom, 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 clap, pen. Oke, semuanya hebat, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Untuk pengisian kembali dana kas kecil, maka kalian tinggal jurnal saja. Pengisian kembali dana kas kecil. Yaitu yang pertama ada biaya apa? Dia beli apa PT Senja? Pembayaran dan kebersihan. Bu, di sininya biaya atau pembayaran? Sama aja, karena dia pengeluaran. Pembayaran dan kebersihan. Kemudian dia bayar apa lagi PT Senja? Pembelian ATK. Pembelian. Bu, kalau misalnya ini biaya ATK ditulisnya boleh nggak? Boleh. Jelas ya? Kemudian setelah itu ada apa lagi? Pembelian bensin. Kalau bensin masuknya ke akun konsumsi atau transportasi? Cakep. Kalau misalnya ibu mau bayar beli materai, masuknya kemana? Ke ATK. Pembelian bensin. Nah, ditulis nih jumlahnya berapa, kebersihan berapa, ATK berapa, dan pembelian bensin berapa. Dia berapa? 100.000. Terus 450. Terus ada 96.000. Nah, ini ditotalin. Berapakah ini ditotalinnya? Itu kas. Berapa? 646.000. Dapat dari mana? Dijumlahin. Jelas sampai di sini? Paham ya? Paham ya? Bu, kenapa dia nggak kas kecil? Enggak, kan yang bertambah sini. Ini termasuk kas kecil kan? Nah, kamu nambah. Bu anak minta uang, pembayaran dan kebersihan, pembelian ATK sama pembelian bensin nih. Laporannya. Nih jurnalnya. Oke, ibu kasih deh uangnya. Nih uangnya, karena udah ada laporannya. Sampai di sini jelas ya? Jelas? Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Ya, salah ya, nggak ada yang maju. Hari ini ibu mau kalian kita masuk kepada refleksi atau kita masuk untuk pembagian kelompok kali ya. Yuk. Sekarang kalian duduk bersama kelompok kalian yang sudah dibentuk sebelumnya. Kemudian ada di sini LKPD. Ibu punya beberapa studi kasus di sini. Dan kalian silakan analisis dan identifikasikan bukti-bukti transaksi. Mangga satu kelompok boleh berempat. Ini untuk ATK-nya. Ini gabung ke sana aja. Satu ke sana. Lemnya, nah lemnya dibagiin ke teman kelompoknya. Ini digabung aja mejanya, digeser. Nah, pintar. Ada pembagian tugas di mana kalian ada yang menggunting lem dan membuat jurnal laporannya ya. Guntingnya udah? Siapa yang belum? Ada lagi? Iya boleh kursinya diambil. Nah, pas ya. Boleh dikerjakan sekarang, kalian analisa. Yang bukti transaksinya kalian identifikasikan, kemudian kalian buat laporan. Nah, ini sudah? Ya. Udah. Nah, ini tinggal kalian ini aja. Di sini ada PT apa dia? Harapan Sejahtera. Ini ada notanya kan? Nah, notanya ini nanti kamu gunting. Ini terus tempelin. Kecuali ini. Buat. Nah, ini ada di sini. Ya. Jadi ada petugasnya nih. Siapa yang bagian ini? Siapa yang? Betul. Ini semua. Iya, terus ini.
Butuh kertas ya. Kertas untuk kalian tempelin bukti transaksinya. Ini kertasnya ada di depan. Tempelin ke sini ya bukti transaksinya. Betul. Nih bukti transaksinya kalian tempel di sini. Kenapa? Ya ini. Dari sini. Ini. Tuh. Ya boleh. Ini. Ini. Sama ini. Dah. Ini. Betul. Ya. Sip. Jelas ya? Oke. Satu ini dia biaya apa? Ini pertama, ini dia beli ini maksudnya ke konsumsi atau transportasi? Konsumsi. Cakep. Bisa kan? Gampang. Ini. Jangan anak masih lagi. Emang gue emas. Udah? Udah ya? Dicopot aja ininya staplersnya. Sip. Betul, betul. Iya. Boleh, boleh. Nah, kamu bagian yang boleh nih, bagi dua. Boleh nih. Dibagi dua aja bukti transaksinya. Nih. Nanti disimpan lagi ya. Nah, ini ada yang bagian Pak, dari atur waktu. Bisa? RAMDHN. Ini gunting. Nah. Yang mau sambil dengerin musik juga nggak apa-apa, boleh. Biar nyaman kalian ngerjainnya. Ini ada dua gak? Boleh deh, nggak apa-apa. Kalau HPS-nya kurang bilang ya, ada di depan. Mau ditunggu. Iya. Habis. Ini bukan. Ini ada lembaran yang mana? Lembar jurnalnya mau apa? Yang di situ deh kayaknya. Nah, ini. Nah. Ini. Oh, kamu nulis di sini. Terus lagi di sini. Iya, betul, ditempel di sini. Ini kamu tulis, iya, jurnalnya tulis, kemudian nama kelompoknya di sini ya. Tekan di sini ya.
Iya, iya. Dilihat untuk penempelan bukti transaksinya dilihat dari tanggalnya ya. Tanggal, ada tanggal yang terlebih dahulu. Hmm, 4, ada 4. Nah, itu jatah. Sampahnya dikumpulkan ya. Kelasnya ya, sama nama telepon. Coba handphone sayangku. Kelas asli. kelas sama nama. Kelas asli. Atau di sini deh. Nih, nih. Sini ya. Ini tulis kok nama Iya, nama kelompoknya kamu kelompok 1. Nama anggotanya siapa? Ya. tulis nama lagi. Betul, nama, kelas, sama nama. Ini nempelnya gimana? Maksudnya sesuai itu ya? Sesuai, boleh. Sesuai apa nggak usah? Boleh dilihat dari tanggal. Ini tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5. Ini tanggal berapa, Bu? Oh, 20. Nah, bisa? Cakep. Jadi tanggal 5. Terus Ada 4 transaksinya ya. 28. Mm-mm. Pokoknya ditulis Coba tempel ini lihat. Oke. Nah, 1 lembar boleh dijadikan 2 ya, 2 transaksi, 2 bukti transaksi. Terus ini jangan terlalu di apa namanya? Pinggir ke sinian dikit. Gak apa-apa, bisa digunting lagi, tempelin. Ini kelompok 2. Ini nama anggota kamu siapa aja? Iya. Bu, ada foto dia tuh sekarang masuk sini. Iya. Mau balikan lagi ke ya Bu, ya nyampe gini bukannya ya Bu ya. Kalian hitung ada pada periode tertentu PT Harapan Jaya itu dia pengeluarannya berapa? Ya. Jumlah pengeluarannya berapa? Iya, iya, betul. Nah, dihitung jumlah pengeluarannya berapa di sini. Nah, terus kamu mau yang mana? Nah, ini nih. Pengeluaran misalnya itu pada pengeluaran yang paling gede yang mana? Nah, ini kamu tulis di sini. Biaya apa dia? Biaya. Nah, tulis di sini. Jumlahnya berapa? Nah, tulis di sini. Karena ini nggak cukup, boleh di bawahnya di sini. Ya, ini kamu yang di sini. Terus ini kelompok 2 ya? Nah, kelompok 2 ini. Nah, betul. Berapa dia tuh pengeluarannya?
Berapa? Segini, Bu. Hmm? Iya, boleh segini. Nah, ini berapa jumlahnya? Kamu hitung pengeluarannya ada berapa dia? Pengeluaran dapat dari mana ini? Nah, ya dihitung. Terus rincian biayanya berapa? Apa aja? Atau kamu mau yang ini? Boleh. Tergantung. Ini atau ini? Ada 3. Ini? Ya udah. Terus terjadi transaksi pada bulan April. Nah, ini jumlah pemasukannya berapa? Pengeluarannya berapa? Betul. Betul. Dia pemasukannya kan awalnya ini. Nah, pengeluarannya berarti bukan. Soalnya mana tadi? Nah, ini. Lihat di sini. Iya, ini harusnya 5 juta. 5 juta aja. Typo ini. Ininya diganti sama ibu. Jadinya ini ya. Typo yang ini. Presentasinya kelompok 1, kelompok 2 gitu. Sekelompok kelompok. Iya. Kelompok 1 gitu. Kirain aku teh, tapi semuanya diisi apa enggak? Nggak usah, ini aja kamu. Iya. Nah, ini kamu jumlahin berapa pengeluarannya? Oh iya. Iya. Iya betul, ini dua-dua aja. Nah, Terus yang ininya, ini ya Bu? Ini iya jumlahnya. betul. Ibu ini jumlahnya apa? Iya itu pengeluarannya kan? Bukan. Apa dibalik ini? Jumlah pengeluaran. Iya betul. Jumlahnya di sini kamu hitung. Iya. Minta kertas apa? Boleh? Kenapa? Udah? Mana? Ini udah. Nah, kemudian ini tanggal 5, 15, 25, 28. Oke, udah. Kemudian ini jurnalnya. Sudah. Ini typo nih. Maaf. Ini harusnya jumlahnya 5 juta. Karena dia membentuk awalnya 5 juta. Ya. Ganti ini jadi 5 juta. Kemudian untuk yang presentasinya, kamu yang ini. Kelompok 2 kan? 3. Boleh ini juga nih. 2 berarti kita. Ya. Nah, ini berapa nih? Kamu hitung di sininya. Dia membentuk awalnya berapa? 5 juta Peter. Nah, maka kamu catat di sini. Terus berapa? Ini kan PT Hibernation Solution metode dana tetap di mana pada bulan April perusahaan membentuk kas sejumlah berapa? Membentuk kas kecil 5 juta. Maka jumlah kas kecil untuk periode di bulan berikutnya yaitu bulan Mei harus sama sejumlah berapa? 5 juta. Kenapa? Karena menggunakan metode dana tetap. Paham ya? Nah, ini 5 juta. Terus, nah, di sini ada juga rincian pengeluaran. Pengeluarannya berapa? Adapun rincian biayanya sebagai berikut. Nah, ini apa aja nanti kamu bacain. Pembelian Pertamax 375, pembelian ATK 355, sewa ruang 3.450.000. Ini tinggal kamu tulis di sininya. Ada berapa dia? Ada 4 transaksi kan? Di sini berarti 1, 2, 3, 4. Tinggal kamu tulis beli apa, berapa jumlahnya, beli apa, berapa jumlahnya, beli apa, berapa jumlahnya. Ya. Ini rincian biaya pengeluaran. Yang 3 ini, dia kelompok 2 kan? Kelompok 2 dia maunya ini. Nah, rincian biaya pengeluaran ya. Kamu tulis. Jelas ya? Kenapa? Ini PT Hibernation membentuk dana kas kecil pada bulan April sebesar berapa? Nih. Gini, kamu tulis bukan. Ini pengeluaran.
Kalau yang ada di kwitansi namanya pengeluaran. Tadi kepotong teh. Gak apa-apa, kamu tulis aja. Mana, bawa pulpen? Nah. Nih ya, PT Hiber membentuk dana kas kecil pada bulan April. Berapa dia ngebentuk dana kas kecilnya? 5 juta ya? 5 juta, pintar. Maka kamu tulis di sini. Tuh. Terus metode yang digunakan yaitu metode dana tetap atau fresh. Terjadi transaksi kas kecil pada bulan April. Dia berapa jumlah pemasukannya? Jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran. Masuknya segini kan? Nah, pengeluarannya berapa? Pengeluarannya yang ini nih dihitung berapa? Nih, dihitung. 1, 2, 3, 4. Kamu hitung. Kemudian maka jumlah yang harus diisi kembali berapa? Kalau pengeluarannya 2 juta, kalau menggunakan metode impres kan harus sama. Berarti diisinya sama. Misalnya dia ngeluarin 3 juta. Berarti harus diisi lagi berapa? 2 juta. 3 juta. Iya, karena kan biar jumlahnya sama. Contoh gini, kamu isi tangki bensin berapa maksimal? 5 liter. Ya kan? Kamu keliling, habis 3 ya, misalnya 3 bar, sisa 2 bar. Yang harus kamu isi berapa? 3 bar lagi kan? Nah, sama. Ini kamu punya uang 5 juta. Terus keluarnya berapa nih? Misalnya 4 juta. Berarti yang harus diisi berapa? 4 juta lagi. Pintar. Cakep, bisa ya? Spidol isinya maksimal 10. Ya, dia habis nih 8. Biar jadi 10 diisi berapa? Nah, itu. Jelas ya? Nah, ini diisi. Ini isi mana? Punten nih ininya. Nah, ini kamu tinggal tulis aja di sininya. Ini. Kemudian pengeluarannya ini, mulai dari yang ini. Kemudian yang harus diisi kembali. Bisa? Bisa kan? Bisa ya? Metode impres? Udah? Mana? Kamu presentasi ini? Iya. Karena udah kan. Gak apa-apa, nanti bilang dari kelompok 1 siapa. Kami sudah menyimpulkan bahwa untuk studi kasus di PT Hiber Solution yaitu baik. Ya, jelas kan? Bisa? Sampahnya dikumpulkan ya, yang rapi, meja kerjanya yang rapi. Bisa gak? Bisa. 5, oke. Nah, kalau penyimpanan itu biasanya yang duluan dia ada di bawah. Iya, kenapa? Kan kalau misalnya kita ngumpulin dulu, tanggal 5 dulu atau 25 dulu? 5 taruh di bawah. Taruh di bawah. Masukin ke dalam mapnya. Nah, ini buat yang berikutnya nanti seorang. Ya, kamulah boleh. Nah, belum kan? Udah. Ini tadi ke depan itu? Belum. Udah mana? Jurnalnya? Ya. Nah, ini jurnalnya. Udah. Oke. Oh, ini nggak ya. Boleh diinin aja. Di apa namanya? Di straplesin ya. Nah, ini nanti kamu bacain di sini. Ya. Baca yang ini ya dong. Sudah, yang sudah boleh di straples hasilnya. Ini siapa? Nanti yang lain. Udah. Sampahnya dirapihin ya. Kalau sudah di straples dimasukin ke dalam mapnya lagi ya. Sudah? Nah, lihat kalau misalnya kita ngumpulin bon dulu, misalnya kamu, oh hari ini aku jajan seblak
Bu, minta kwitansinya dong, taruh sama kamu. Aku hari ini ongkos misalnya transportasi bayar angkot Gojek misalnya. Oh Gojek kan suka ada invoice-nya gitu kan. Itu boleh kamu screenshot tempelin sini. Itu bisa dalam kegiatan sehari-hari. Biar kamu ada budgeting tersendiri. Misalnya kamu punya target akhir tahun aku mau ganti iPhone. Jajan aku 50.000. Gimana caranya nih 50.000 ini sampai dengan akhir tahun sesuai budget. Itu terus setiap transaksinya pemasukan dan pengeluaran kamu catat, debit kreditnya gini masuk sekian nih jumlahnya berapa, ini bisa dari kegiatan kayak gitu. Hal kecil dari kamu transaksi apa beli sebelah kamu tulis di spreadsheet atau di Excel, di Drive kan ada ya, misalnya tanggal sekian beli ini, oh ternyata dapat jajan 100.000, aku mau tabungin, kamu tabunginnya di mana, di BMS, tinggal terus di sini ya nabung BMS misalnya, debit berarti kan nabung 50.000 di sini harusnya ada saldonya berapa ke saldonya gitu. Itu buat kegiatan kamu dimulai dari sekarang, jadi ketika kamu nanti udah kerja itu udah terbiasa kamu ngebudgeting apa namanya biaya, biar pengeluaran kamu nggak boros. Jelas ya, kayak gitu enak tahu sebenarnya kayak gini-gini. Iya, misalnya kamu Bu setiap apa-apa minta bonnya, jadi ini gak harus di kertas yang bagus, kertas bekas juga nggak apa-apa. Di hari ini aku beli ini di Kopinako misalnya, minta struknya dong, atau misalnya ternyata barengan nih sama teman-teman, nggak apa-apa kamu minta struknya aja, oh aku di sini jajan tanggal sekian, wah bulan ini udah over budgetnya aku jajannya gitu, itu bisa sama kamu di budget. Seru tahu kayak gitu, seru banget. Lalu misalnya kamu setiap punya uang 2.000 di sini, kumpulin misalnya 2.000, planning 2.000 berapa itu budgetnya mau jadi 2 juta, setiap ada kembalian 2.000 kamu simpan di dompet 2.000 kayak gitu kan enak ya. Nah itu hal kecil nanti yang akan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Makanya ini baru kas kecil biasa, kalau misalnya kamu jadi bendahara besar beda lagi, karena harus gaji karyawan. Gaji karyawan itu tidak menggunakan kas kecil tapi menggunakan kas besar. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, kalian straplesin sudah. Nah, dimasukin ke dalam mapnya lagi. Masukin ke dalam mapnya lagi. Nah, nanti kamu maju yang ini ya. Yang ini ya. Ini deh boleh. Nih. Kamu maju, kamu sampai sini. Terus kamu dari sini sampai sini. Ya. Pelajaran ini kaitan kepencangan itu. Jelas? Kamu yang maju atau misalnya kamu gantian. Kan berkelompok nih. Ya kan? Terus ini kalau ibu nanti kesimpulan yang mau kamu ini baca aja ini. Ya, aku Bu. Gitu. Boleh kamu baca ini. Ya. Oke, ya. Kamu di sini. Enggak, kalau ini iya betul. Jelas ya? Ya ini nanti ada oke jelas ya? Sudah? Ah, ini urutannya gini, tanggal 5 sama tanggal 25 duluan mana? Tanggal 5 karena kita kan ngumpulin bonnya dulu ya. Masukin sini, kemudian jurnalnya. Ini baru kamu presentasi di sini. Ini nggak usah. Ini nah, jelas ya? Baju ke depan nggak apa-apa. Yang baca ya, tapi gantian boleh. Misalnya baris 1 kamu, baris 2 kamu, baris 3 jadi gantian. Jelas ya? Betul ya. Nih mana kamu ini aja, ini kan ibu nanya ini nanti ibu nanya Nanti kan ibu ngomong kesimpulannya gimana sih nanti kamu langsung baca bisa ini kayak ibu nanya. Oke, terus kamu ini yang maju ke depan semua kan kelompok. Nah ya ini kamu ini kan. Nah misalnya kamu yang ini bacain ini, kemudian nah ini jumlah pengeluarannya berapa? Kamu baca yang ini, terus kamu baca ini, jadi dibagi-bagi. Oh yang mana?
Misalnya siapa? Kamu baca gak? Nih kamu siapa? Ini aja Nah. Bu. Ya ini sampai sini terus nanti aku sini. Terus Iya, dia, mereka boleh. berdua, kalau dia Bagi, nggak mau baca. iya boleh. Bagi-bagi ya. Jelas ya? Sudah semuanya? Belum. Ini siapa aja sih? Iya, Yang kan sampai sini, 1, kan? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti Ada yang 2. nah ini yang 2. Ya, paham ya? Baca ya. Udah? Udah siap? Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Kita masuk ke dalam presentasi kelompok ya. Kita masuk ke dalam refleksi atau mempresentasikan setiap kelompok. Ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasil dari identifikasi bukti transaksi yang terjadi pada PT apakah studi kasusnya? PT Hibernus Solution ya. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari analisis kalian terhadap bukti atau terhadap transaksi kas kecil di perusahaan PT Hibernus Solution. Boleh kita mulai dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Kelompok 1, ya. Yang mempresentasikan semuanya ya, semua kelompok maju dan presentasikan hasilnya bagaimana. Silahkan boleh. Mana? Nanti ini. Ya. Ya. Nah, ini ya. Yuk. Kita perhatikan presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis yang terjadi pada PT Hibernus Solution. Transaksi kas kecil pada PT Hibernus Solution. Mangga, silahkan kelompok 1. Gimana sih terbukanya? Gini. Ya boleh, nama. Perkenalkan nama kalian dari kelompok berapa dan silahkan utarakan atau presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Kanza Nabila. Nama aku Abdullah Umara. Nah, dipresentasikan. Metode Diperhatikan ya. pencatatan PT Hibernus Solution menggunakan metode Impress di mana jumlah kas setiap periodenya selalu sama. Jumlah pengeluaran kas pada PT Hibernus Solution sejumlah 4.810.000 dengan total pengeluaran terbesar yaitu pada biaya sewa ruang rapat Hotel Palem Kuning sejumlah 3.450.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Jadi dari kelompok 1 itu ternyata dia menyimpulkan bahwa si PT Hibernus Solution itu membentuknya 5 juta, dia punya pengeluaran kas kecilnya sebesar 4.810. Dan dari kelompok 1 menyimpulkan pengeluaran terbesar terjadi yaitu biaya sewa ruang rapat sebesar 3.450.000. Ini hasil analisis dari kelompok 1. Sekarang Ibu mau dari kelompok 2, silahkan dibaca. Semuanya maju. Semuanya maju, maka mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Famita Miliza Nurdiana. Nama aku Wanita. Nama aku Reni. Langsung aja ya. Kami dari kelompok 3, kelompok 2, salah. Mau membacakan presentasi. PT Hibernus Solution membentuk dana kas kecil pada bulan April 2025 sebesar 5 juta. Metode yang digunakan yaitu metode dana tetap atau impres. Terjadi transaksi kas kecil pada bulan April yaitu jumlah pemasukan 5 juta, jumlah pengeluaran 4.810. Maka jumlah yang harus diisi kembali sebesar 4.810. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 2 ini ada kesimpulan. Mereka menyimpulkan bahwa PT Hibernus Solution membentuk sama ya, kayak tadi kelompok 1 bentukannya 5, membentuk kas kecil sejumlah 5 juta. Adapun jumlah pemasukannya 5 juta dan jumlah pengeluarannya yaitu sebesar 4.810.000 dan yang harus diisi kembali yaitu sebesar 4.810.000. Jadi untuk metode impres ini pengeluaran, jadi pengisian kembali harus sama dengan pengeluaran. Contoh kamu jajan 20.000 sehari. Hari ini habis 10.000, supaya 20.000 lagi berarti kamu harus ngisi lagi ke mama kamu berapa? 10.000. Kalau misalnya kamu punya motor, tangki bensinnya 5 liter. Kamu pakai nih keliling, aku mau keliling Pembut di gedung masjid net. Dari 5 bar ternyata habis 2 bar. Berarti yang harus diisi lagi ke Shell berapa? 2 bar. Makanya itu yang dinamakan dengan metode dana tetap. Setiap periodenya jumlahnya sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil dari kelompok kalian. Bacanya bergantian kan? Gantian boleh. Misalnya kamu yang ini, terus Aku cuman sampai sini. Sampai boleh. sini. Terus yang ini, kamu yang ini, Intan. ya Ini apa? boleh yang mana aja. Ini dipencet nggak? Intan itu. Udah gini doang. Bareng-bareng Sini. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Metode pencatatan yang digunakan oleh PT Hibernus Solution yaitu metode dana tetap atau impres, di mana pada bulan April perusahaan membentuk kas sejumlah 5 juta. Maka jumlah kas kecil untuk periode di bulan berikutnya yaitu Mei harus sejumlah 5 juta rupiah. Dengan rincian biaya pembelian pertama 375.000, pembelian ATK 355.000, sewa uang rapat hotel 3.450.000 dan pembelian konsumsi 6.300.000. Kalau ditanya kamu jawabnya. Ya, dari kelompok kami sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, hasilnya boleh dikumpulkan? Oke, terima kasih. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ternyata dia menyimpulkannya sangat panjang sekali. Jadi PT Hibernus Solution itu membentuk sama ya seperti kalian 5 juta. Kemudian jumlah yang harus di bulan Mei itu berapa?
Dia menyimpulkan maka jumlah kas kecil pada periode berikutnya yaitu bulan Mei harus sama jumlahnya dengan bulan April yaitu sebesar 5 juta. Dan rinciannya mereka merinci nih pengeluarannya apa aja. Ada pembelian Pertamax yaitu 375.000, pembelian ATK 355.000, sewa ruang rapat hotel yaitu 3.450.000 dan pembelian konsumsi rapat 630.000. Kayak gitu. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3, luar biasa effortnya. Oke, kita udah ada di akhir penghujung pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat ketiga kelompok yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Ada beberapa evaluasi yang akan Ibu sampaikan bahwa sebenarnya kas kecil itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, ya kan? Kenapa? Kas kecil yang sama halnya kalian kalau misalnya punya budget, aku mau punya uang di akhir tahun sebesar 5 juta. Gimana caranya uang 20.000 setiap hari menghasilkan 5 juta di akhir tahun? Gimana caranya? Kamu bisa tulis cash flow, kas masuk dan kas keluar kalian yang kalian dapat dari orang tua, dari om, dari tante, dari guru. Ya kan kita nggak ada yang tahu rezeki dari mana aja kan. Itu kamu catat di cash flow-nya. Keterangan misalnya, oh sekarang tanggal 17 aku dapat uang misalnya 20.000 dari hasil PKL atau gimana gitu, hasil jualan. Tulis pemasukan 20.000 dari hasil jualan. Cash flow kalian tulis biar rapi secara rinci. Itu namanya budgeting. Biar kamu tahu dan biar tidak adanya pemborosan. Jelas ya? Kayaknya kalau kamu mau jalan-jalan, aku mau ini ngumpulin dulu. Nah, budget bisa gak Bu? Bisa. Kalian tempelin semua transaksi kalian yang kalian dapat setiap harinya, mau beli seblak mau beli apa. Kamu bikin kwitansi sendiri. Beli seblak, beli teteh seblak. Tulis, tempelin di sini. Jadi kamu tahu dan kamu simpen di sini. Oh ternyata selama bulan ini tuh saya pengeluarannya ini banyak ya. Nah jadi kamu jadi kasirnya, kamu jadi bendaharanya, kamu jadi yang nyatetnya, akuntannya, dan yang nyatet jurnal semuanya. Oh kamu jadi manajernya. Jadi kamu bisa manage, selain bisa manage diri sendiri, kita juga bisa memanage keuangan sendiri. Paham sampai di sini ya? Belum? Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri, tapi sebelum diakhiri, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran di hari ini mengenai pencatatan kas kecil? Oke, boleh maju ke depan. Boleh. Berdiri ya. Kita perhatikan, kita simak kesimpulan apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan pelajaran kas kecil merupakan bagian penting dari sistem keuangan perusahaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan jumlah relatif kecil, seperti pembelian alat tulis, konsumsi rapat, hingga ongkos transportasi. Terdapat dua metode pencatatan dalam kas kecil. Yang pertama ada metode impress atau tetap, menjaga jumlah saldo tetap, pengisian kembali dilakukan sesuai jumlah yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, metode fluktuasi atau tidak tetap, jumlah saldo kas kecil dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan dan dicatat langsung saat transaksi tersebut. Mantap, luar biasa ya. Kesimpulannya jadi dari Cahya itu menyimpulkan bahwa pencatatan metode itu ada dua metode dana kas kecil, yaitu impress dan fluktuasi, masing-masing memiliki perbedaannya. Selain Cahya, siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Siapa? Boleh, luar biasa, antusias kalian, Masya Allah. Gimana? Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari itu, konsep kas kecil bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun di rumah. Contohnya saat kita menyisihkan uang di dompet, khusus untuk pengeluaran kecil seperti parkir, beli pulsa, atau beli jajanan, sebenarnya kita sedang menerapkan prinsip kas kecil. Oke, boleh dari kamu.
Jika kita selalu mencatat pengeluaran dan hanya mengisi ulang sesuai kebutuhan, itu mirip dengan metode impres. Jika kita fleksibel menambah uang sewaktu-waktu tanpa aturan tetap, itu mirip metode fluktuasi. Mengelola uang secara tertib, mencatat pengeluaran, dan disiplin terhadap anggaran akan membantu kita menghindari pemborosan dan mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Sudah? Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Nah, karena kita udah bisa menyimpulkan ya, kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mengenai pencatatan metode dana kas kecil. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mempelajari mengenai pencatatan metode fluktuasi. Boleh kalian cari referensinya dari modul yang sudah Ibu kasih, baik itu dari internet juga boleh, dari YouTube boleh. Kalian cari tutorialnya bagaimana pencatatan metode fluktuasi. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu dong, gimana sih perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Oke, siap. Umpan balik apa sih yang kamu rasakan dari pembelajaran Ibu saat ini? Boleh berdiri? Perkenalan, namanya siapa kan lupa ya? Siapa tahu teman-temannya lupa namanya siapa? Nama aku Mita. Perasaan kamu belajar hari ini gimana? Apa yang kamu dapatkan? Senang diberitahu mana kas besar dan mana kas kecil. Oh gitu, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat teman kamu. Ada lagi yang mau mengungkapkan perasaan hari ini? Ada lagi? Boleh. Gak apa-apa. Gimana perasaan kamu? Apa jadi tahu? Terus kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Nah ini kaitannya kira-kira perasaan kamu dan kaitannya apa sih dari pelajaran pencatatan kas kecil dengan kehidupan sehari-hari? Sini aja nih. Kaitannya. Ya, yang ini. Ya, apa perasaan kamu? Perasaan hari ini? Gak apa-apa. Gimana perasaannya? Senangkah? Pusingkah? Happy, Bu. Happy banget, Masya Allah. Terus kaitannya dengan kehidupan sehari-hari apa? Saat kita menyisihkan uang di dompet, khusus untuk pengeluaran kecil seperti parkir, beli pulsa, atau beli jajanan, sebenarnya kita sedang menerapkan prinsip kas kecil. Jika kita selalu mencatat pengeluaran dan hanya mengisi ulang sesuai kebutuhan, itu mirip dengan metode impres. Jika kita fleksibel menambah uang sewaktu-waktu tanpa aturan tetap, itu mirip metode fluktuasi. Udah. Oh, Masya Allah. Siapa namanya? Wardina. Kata Wardina. Jadi Bu, sebenarnya kaitannya dengan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau aku parkir, aku catat Bu di buku catatan. Parkir hari ini 2.000. Terus jajan apalagi? Es cekek 1.000. Terus sore jajan lagi, ternyata dapat dari hasil penjualan dari konten dan lain sebagainya. Itu dicatat di kehidupan sehari-hari. Boleh kalian terapkan dari pembelajaran hari ini di kehidupan kalian sehari-hari. Supaya apa? Supaya keuangan kita tidak over budget ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah antusias, yang sudah menyimak pembelajaran Ibu hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini berkah di kehidupan kalian ke depannya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak buat kalian. Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan segala mimpi, hajat kalian apapun itu ke depannya dan selalu dikelilingi dengan orang-orang baik serta diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Amin. Sebelum kita akhiri, dibersihkan dulu mejanya, dirapikan dulu mejanya, baru nanti kita siapkan berdoa. Boleh dikumpulkan hasil presentasinya ya. Mejanya dirapikan terlebih dahulu. Boleh? Ini udah.
Sudah rapi? Sudah semua? Alat tulisnya boleh yang sudah digunakan dikembalikan kembali agar bisa digunakan sewaktu-waktu. Oke, ini udah. Ini P siapa? Terima kasih. Oke, sudah. Boleh? Nah, terima kasih. Yuk disiapkan. Sebelum bubar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kalian selamat sampai tujuan dan diberikan kesehatan selalu intinya. Yuk, silakan ketua kelasnya siapa tadi? Disiapkan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat 11.5. Sehat selalu buat kalian dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.